Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karvon dari Prodi Manajemen dengan NPM 60325016067. Di sini saya akan membahas sebuah novel berjudul Bumi Manusia karya Pramoedya Atoer. Langsung saja kita akan membahas ke alur ceritanya. Tokoh utama dari novel ini ialah Minke. Minke sendiri ialah pribumi yang menempuh pendidikan di sekolah elit Belanda di saat zaman penjajahan. Lalu Minke ini juga bertemu seorang perempuan yang bernama Annelies. Annelies ini memiliki seorang ibu yang bernama Nyai Onto. Ya, jabatannya cukup besar lah, seorang nyai kan. Minke ini juga belajar dari Annelies dan ibunya Annelies, yaitu Nyai Onto, mengenai perjuangan, hukum kolonial yang tidak adil, dan harga diri sebagai pribumi itu sendiri. Lalu puncak masalahnya terjadi ketika hukum Belanda tidak mengakui Nyai Onto sebagai ibu dari Annelies. Ini membuat Belanda akan memisahkan Annelies dari sang ibunya. Ini membuat Minke sadar bahwa sistem yang saat ini sangat tidak adil bagi pribumi. Oke, lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasannya setelah tadi saya ungkapkan atau uraikan sedikit dari alur cerita novel Bumi Manusia ini. Kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai jati diri Minke. Minke sendiri ialah pribumi dan ia bersekolah di sekolah elit Belanda, yang tentu saja itu akan membuat dia sadar bahwa pendidikan yang telah ia tempuh ini menyadarkan bahwa sebenarnya ini tuh nggak adil gitu bagi pribumi kayak Minke itu sendiri. Kok gini sih, kok dijajah? Kok tanah kita yang tanam, kita yang kasih ke mereka, kita untung gak seberapa, mereka yang untung lebih banyak. Padahal ini tanah-tanah kita, kita yang menyiram, merawat, dan lain-lainnya. Ini sangat tidak adil. Itu yang pertama, jati diri, dan Mike sadar bahwa ini tuh, loh kayaknya gak adil deh. Terus yang kedua, ini tuh mengajarkan, yang kedua dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan mengenai harga diri. Harga diri sebagai pribumi dalam novel ini cukup ironis sekali. Soalnya pribumi di sini sangat direndahkan sekali oleh kaum Eropa, oleh bangsa Eropa. Dan dari novel ini juga kita harus menyadari bahwa kita tuh harus melawan. Kita tidak boleh terus direndahkan kayak begini. Jadi kita harus melawan bangsa Eropa yang telah merendahkan, yang menindas, yang menjajah bangsa Indonesia pada masa waktu itu di novel ini. Jadi harus melawan. Lalu pada pembahasan yang ketiga ialah hak warganegaraan. Di sini terlihat jauh sekali gapnya hak warganegaraan yang pada novel ini sampaikan. Banyak sekali ketidakadilan dalam hukum-hukum yang berlaku bagi pribumi dan bagi bangsa Eropa ini. Ini sungguh sangat tidak adil. Dan selanjutnya setelah kita membahas mengenai kewarganegaraan, kita akan membahas mengenai identitas nasional pada novel Bumi Manusia ini. Karena Indonesia pada novel ini belum terbentuk, identitas nasionalnya ini masih abu-abu, belum ada. Tapi, bukannya belum ada, abu-abu aja, abu-abu. Tapi udah ada. Identitas nasionalnya itu, yang pertama ialah kesadaran akan ketidakadilan. Bangsa yang berkumpul di situ masih belum memiliki nama Indonesia. Tapi mereka sadar, ini tuh gak adil. Jadi ini menjadikan mereka sebagai identitas nasionalnya. Yang kedua ialah keinginan untuk bebas dan merdeka. Ini yang membuat menjadi identitas nasional yang kedua. Ingin bebas dan ingin merdeka. Membuat semakin kuat identitas nasionalnya. Setelah tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Boom! Lalu yang ketiga ialah muncul rasa persatuan sebagai sesama bangsa yang ditindas. Jadi itu semakin ngebikin identitas nasionalnya itu semakin kuat gitu kan. Kan mereka sebagai pribumi juga, sama-sama pribumi ditindas. Kuat itu. Kemudian selanjutnya adalah mereka bangga terhadap bangsa ini, sehingga mereka akan semakin kuat lagi identitas nasional mereka. Yang mereka bikin itu dari ada 4 tadi kan, ini semakin kuat ke elemen, tambah elemen, jadi makin kuat. Itulah yang menciptakan identitas nasional pada novel ini.
Lalu selanjutnya adalah pada bagian refleksi sendiri. Kita diajarkan dari novel ini tuh kita harus berpikiran kritis dalam mengantisipasi berbagai masalah. Ini juga untuk ngajarin kita berani bertindak, tidak menerima, tidak bersikap pasif kayak yes, yes, yes. Kita harus berani melawan, kita harus menolak, kita harus berani melawan para penjajah yang telah merendahkan dan menindas bangsa Indonesia. Lalu pada novel ini juga kita diajarkan untuk berani, bukan secara fisik saja, tapi berani secara mental. Seperti yang tadi telah saya sampaikan, ini tuh sangat berkaitan, sangat berkaitan dari yang awalnya berpikir secara kritis dan mental, bukan hanya fisik saja. Jadi sebelum kita melakukan pemberontakan itu atau sebelum kita melakukan perlawanan itu, kita harus siapkan dulu pikiran kita siapkan dulu mental kita sudah berpikir kritis, kita sudah paham struktur, kita sudah sebelum itu semua kan kita harus sadar karena kalau kita udah semua itu tuh kita tinggal lawan para penjajah itu yang telah merendahkan bangsa Indonesia, yang telah menurunkan martabat Indonesia sebagai negara kesatuan. Waktu itu belum ada, yang telah merendahkan kita sebagai pribumi itu sendiri. Dari sini kita belajar bahwa kita harus berani berpikir kritis, kita berani melawan, kita harus berani melawan antek-antek asing, kita harus berani. Itu, berani. Sekian dari saya. Terima kasih.